Halo rekan-rekan diskusi investasi. Kalau di video sebelumnya saya membahas saham-saham bagus yang layak dikoleksi, saat ini saya akan membahas ciri-ciri saham perusahaan yang kurang sehat dan tentunya harus kita waspadai. Kira-kira apa aja ya ciri-cirinya? Yuk langsung aja kita mulai videonya dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Investasi saham itu bagus. Tapi menurut saya, tidak semua saham yang ada di bursa itu layak investasi. Baik itu di bursa Indonesia ataupun di bursa luar negeri. Kenapa? Kok gitu bro? Ya karena memang tidak semua perusahaan itu bagus. Buktinya ada tuh perusahaan yang terus-terusan rugi sampai akhirnya bangkrut atau delisting dari bursa saham. Nah kalau udah seperti ini, kita sebagai investor akan sangat dirugikan. Rugi tenaga, rugi pikiran, rugi waktu, dan pastinya rugi uang. Uang yang kita investasikan itu nggak nambah, malah bahkan bisa habis. Kita kan berinvestasi tujuannya untuk cari keuntungan. Pastinya kita nggak mau banget terjebak investasi di saham-saham perusahaan yang dalam tanda kutip kurang sehat. Karena itu, kita wajib banget melakukan screening dan analisa sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada suatu emiten saham. Di video ini, saya akan kasih tahu ke teman-teman semua ciri-ciri perusahaan kurang sehat yang menurut saya harus diwaspadai. Pokoknya kita udah harus ekstra hati-hati nih kalau ketemu saham-saham kayak gini. Seperti yang sudah sering saya bilang, hati-hati dalam mengambil keputusan. Keputusan investasi yang kita ambil akan sangat menentukan hasil investasi kita, untung atau rugi. Yang pertama, waspadai jika laba perusahaan turun terus sampai akhirnya rugi. Ini sangat basic ya sebetulnya. Logika sederhananya kan gini, saat suatu usaha berjalan, pasti hanya akan ada satu tujuannya, yaitu mendapatkan keuntungan. Karena kalau rugi, ya ngapain kan capek-capek bikin perusahaan, udah kerja keras dan usaha capek-capek, tapi malah rugi. Contohnya gini, kalau kita mau memulai suatu bisnis, contohnya sebut saja deh bisnis sepatu. Kita pastinya akan melakukan perencanaan dan perhitungan di awal. Misalkan saja, kita tahu nih kita perlu modal 100 juta, lalu diproyeksikan tahun pertama akan rugi 10 juta, tahun kedua untung 15 juta, lalu tahun ketiga rugi lagi 20 juta. Pendapatannya naik turun dan lebih cenderung merugi. Kira-kira mau gak kita jalanin usaha sepatu ini? Atau kita bakal lebih pilih usaha lain? Contohnya, usaha air galon isi ulang yang keuntungannya relatif stabil, mungkin memang margin keuntungannya tidak terlalu besar, tapi keuntungannya stabil naik setiap tahun. Nah, dari kedua contoh ini, teman-teman lebih pilih yang mana? Kalau saya akan pilih usaha yang stabil menghasilkan keuntungan. Nah, begitupun dalam memilih saham. Waspadai saham-saham perusahaan yang kelihatannya secara history berapa tahun belakangan ini mengalami kerugian terus. Karena apabila rugi terus, akhirnya ekuitas atau aset perusahaan lama-kelamaan akan berkurang. Nah, kalau setiap tahun rugi, ya artinya setiap tahun ekuitasnya akan berkurang. Supaya lebih gampang dipahami, saya masuk ke dua contoh emiten saham. Saya kasih dua contoh sahamnya. Saya akan tampilkan EPS atau earning per share, atau singkatnya, ini tuh keuntungan yang diperoleh per lembar saham. Datanya saya ambil dari RTI Business. Yang di sebelah kiri sini, kalau teman-teman lihat ada Sido Mulyo Selaras dengan kode SDMU. Nah ini adalah keuntungannya per kuartal dan per tahun. Kelihatan kan? Minus terus dari 2017. Kita lihat di annualized 2020, ini minusnya malah semakin besar. Lalu kemudian kalau di sebelah kanan ini, saya akan tampilkan emiten saham yang sangat superior dan market leader di industri keuangan, yaitu Bank BCA dengan kode BBCA. Kita bisa lihat nih, ini adalah keuntungannya. Terlihat stabil dan terus menghasilkan keuntungan setiap tahun. Setelah kita lihat hasil keuntungannya, laba ruginya, kita lanjut lihat pergerakan harganya. Ini adalah pergerakan harga SDMU. Terlihat ya, fluktuatif naik turun sampai akhirnya saat ini stagnan di harga 50. Udah nggak bergerak nih dari akhir 2019.
Lalu sebaliknya, coba kita lihat bandingkan dengan pergerakan harga saham Bank BCA yang terus menghasilkan keuntungan. Kelihatan jelas kan bedanya? Teman-teman akan pilih yang mana? Kalau teman-teman mau pilih SDMU ya boleh, kalau mau pilih BBCA juga boleh. Keduanya kan sama-sama bisa dibeli. Nah, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya, teman-teman bakal pilih yang mana serta alasannya. Lalu kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua. Waspadai jika perusahaan memiliki hutang berbunga yang sangat banyak, melebihi cadangan kas, bahkan melebihi aset yang dimiliki. Thanks to Bro Skydrax27 dari forum Stockbit yang beberapa kali bahas kasus perusahaan yang disuspend, bahkan sampai bangkrut karena punya hutang berbunga yang sangat besar. Saya jadi lebih aware soal rasio hutang perusahaan. Perlu kita garis bawahi, sebuah perusahaan berhutang itu sangat wajar. Itu hal yang biasa sebenarnya. Justru hutang bisa jadi suatu keputusan yang bagus, asalkan uangnya digunakan untuk pengembangan usaha, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Tapi sebaliknya, apabila uang pinjaman itu tidak digunakan dengan baik, itu bisa membuat sebuah perusahaan bangkrut. Kok bisa sih sampai bangkrut, bro? Jadi hutang itu kan memiliki bunga. Perusahaan yang berhutang harus melunasi pokok hutang ditambah dengan bunganya. Nah, cara perusahaan melunasi itu adalah dari laba operasional. Jadi, kalau untung, nanti dibayar, dicicil sedikit-sedikit sampai lunas. Nah, sekarang coba teman-teman bayangin. Kalau perusahaannya rugi, dia bakal bayar pakai apa? Dan ingat, ketika berhutang, ada aset perusahaan yang jadi jaminan. Jadi, seandainya perusahaan itu tidak bisa melunasi, maka aset itu akan disita oleh bank. Atau ya bisa juga perusahaan itu menjual asetnya sendiri, kemudian uangnya dipakai buat bayar utang. Tapi berapa lama sih sebuah perusahaan akan bertahan seperti ini? Mungkin sampai asetnya habis, lalu dinyatakan bangkrut. Nih, coba kita lihat ya datanya. Jadi perusahaan-perusahaan ini memiliki hutang yang lebih besar dari asetnya. Saya ambil data ini dari Stockbit menggunakan fitur screener. Angka yang di sebelah kiri adalah aset, di sebelah kanan adalah hutang. Ini satuannya dalam billion atau miliar. Nah, artinya saham BORN ini memiliki hutang 14 triliun, tapi asetnya hanya 12,8 triliun. Artinya walaupun semua asetnya dijual, tetap saja masih belum bisa melunasi hutang-hutangnya. Ingat loh, ketika kita membeli saham suatu perusahaan, kita juga dapat semua hutang-hutangnya. Sekedar info, saham BORN ini sudah delisting dari bursa. Lalu lanjut, saya ambil contoh kasus masalah hutang yang baru-baru ini terjadi. Terjadi di saham Tele dan MDLN. Kedua perusahaan ini tidak bisa membayar hutang dan bunganya saat jatuh tempo. Kemudian saat ini kedua emiten ini sedang dalam status suspend sehingga sahamnya tidak bisa dibeli atau dijual. Jadi yang saat ini pegang sahamnya, ya uangnya nyangkut ketahan di situ. Makanya menurut saya, kita tuh harus mewaspadai perusahaan yang sedang dalam kondisi seperti ini. Mungkin ada yang bisa memanfaatkan pinjaman uang untuk pengembangan bisnis, itu ada. Tapi gimana kalau kinerja perusahaannya buruk? Kemungkinan besar perusahaan-perusahaan ini akan mengalami kesulitan membayar hutang di masa yang akan datang. Lanjut lagi ke ciri ketiga, waspada kalau suatu saham banyak dipegang oleh masyarakat. Loh kok, kenapa gitu bro? Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya. Saat suatu perusahaan IPO atau melantai di bursa, sahamnya itu bisa dibeli oleh siapapun. Bisa dibeli oleh masyarakat, bisa dibeli oleh manajemen, direksi, komisarisnya, lalu bisa juga dibeli oleh sebuah lembaga atau perusahaan lain. Nah, pemegang saham terbanyak atau yang porsi kepemilikannya di atas 50% bisa dibilang sebagai PSP atau pemegang saham pengendali. Nah, artinya si PSP ini adalah investor utamanya. Lalu mungkin ditambah kita sebagai masyarakat yang bisa disebut sebagai investor retail atau publik. Saya coba kasih contoh emitennya ya. Ini emitennya adalah HMSP, saham rokok Sampurna yang pastinya kita semua udah tahu. PSP-nya adalah Philip Morris dengan kepemilikan 92,5%. Sedangkan masyarakat hanya punya 7,5%. Lanjut lagi, sahamnya Bank BNI dengan kode BBNI.
Nah, di sini kelihatan PSP-nya adalah pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan 60%. Kemudian ditambah masyarakat 39,9%, lalu sisanya saham treasury 0,1%. Nah, tapi kalau di saham Bank BNI ini lebih seru nih. Direksi dan komisarisnya juga beli loh sahamnya. Ini tercatat di sini. Terus apa artinya, bro? Nah, intinya, kalau PSP masih pegang saham dalam jumlah besar, mereka tuh masih yakin ini adalah perusahaan yang bagus dan pastinya akan terus menghasilkan keuntungan. Ditambah lagi kalau ada direksi atau komisaris yang juga pegang sahamnya, mereka pasti akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Karena saat kinerjanya bagus, harga saham itu akan mengikuti. Kinerjanya naik, harga sahamnya akan ikut naik. Coba deh bandingkan dengan saham Bumi dan Rimo. Ini kelihatan kan, Bumi ini 77% dimiliki masyarakat, kemudian Rimo 83% dimiliki masyarakat. Teman-teman coba lihat deh, harga kedua saham ini sudah tidak bergerak lagi di harga 50. Nah, dari sini tuh teman-teman harusnya udah bisa mengambil kesimpulan. Kenapa sih PSP terus-terusan menjual kepemilikan sahamnya? Apakah PSP-nya sudah nggak yakin sama kinerja perusahaan ini? Jadi harusnya kalau dia megang saham yang bagus, dia sih akan tambah terus, bukan menjual ke masyarakat. Keempat, waspadai saham-saham yang tidak membagikan dividen. Mungkin kalau ada di antara teman-teman yang masih kurang familiar sama istilah dividen, saya jelaskan dulu, dividen itu adalah sebagian keuntungan yang dibagikan ke investor. Kalau suatu perusahaan nggak rutin bagi-bagi dividen, saya berasumsi kinerja perusahaan itu kurang stabil. Jadi saat keuntungannya besar, perusahaan ini bisa bagi-bagi dividen. Tapi mungkin tahun berikutnya keuntungannya turun atau rugi. Nah kan kalau rugi itu kan nggak bisa bagi-bagi dividen, karena nggak ada keuntungan yang bisa dibagi. Atau dengan kata lain, dividen ini saya gunakan sebagai salah satu tolak ukur stabil atau tidaknya kinerja suatu perusahaan. Perusahaan yang solid tentunya akan memiliki kinerja yang stabil. Nah, kalau kinerjanya stabil, menghasilkan keuntungan, pasti rutin juga bagi dividen. Karena saat perusahaan rugi, kemungkinan besar tahun itu tidak akan ada pembagian dividen. Ini wajar, kita semua tahu itu ya. Tapi saat perusahaan untung dan dia nggak bagi-bagi dividen, ini justru lebih aneh lagi. Kita harus lebih waspada nih sama saham-saham kayak gini. Setiap tahun laporan keuangannya untung besar. Tapi tetap aja tuh nggak bagi-bagi dividen. Menjadi tugas kita untuk cari tahu perusahaan ini benar-benar untung atau enggak sih? Uang dari keuntungan ini benar-benar ada nggak sih? Atau jangan-jangan keuntungan yang di laporan keuangan itu hanya hasil rekayasa? Pernah ada loh kasus laporan keuangan palsu dan sempat bikin heboh banget waktu itu. Kode sahamnya adalah GIAA. Nah, ini adalah Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan Indonesia yang pasti kita juga tahu kasusnya. Ini saya tunjukin potongan beritanya dari Kumparan. Jadi di laporan keuangan 2018 tertulis untung, padahal setelah ditelusuri ternyata rugi. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati nih, karena kasus kayak gini tuh ada-ada aja sebenarnya. Sebagai tambahan, pembagian dividen juga menunjukkan bahwa perusahaan berpihak sama investor-investor kecil, investor-investor retail seperti kita. Jadi walaupun porsi kepemilikan kita relatif kecil, kita bisa loh merasakan keuntungan secara langsung dari hasil kerja perusahaan. Lanjut lagi, ciri kelima, waspadai kalau suatu perusahaan atau manajemennya pernah kena kasus. Contohnya banyak kok, pasti teman-teman tahu juga ya, kasusnya udah rame banget. Yang paling hangat pastinya ada kasus Jiwasraya dan Asabri. Kerugiannya lebih dari 20 triliun. Akibat kasus Jiwasraya dan Asabri, beberapa emiten saham ikut terseret sampai harganya drop anjlok 90% lebih. Salah satu saham yang terseret itu ada PPRO, PP Property. Nah, kita bisa lihat di data ini, Asabri dan Jiwasraya memiliki saham PPRO. Saat ini harga sahamnya tiarap di 50 jadi emiten gocap. Selain itu, kasus Jiwasraya dan Asabri ini juga berdampak ke emiten MERX atau Hansen International yang sampai saat ini kondisinya masih disuspend. Di rootnya, Pak Beni Cokro atau dikenal Pak Bencok jadi tersangka kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri. Nah, jadi kesimpulannya apa nih bro? Kesimpulannya,
kita harus waspada kalau ada perusahaan yang mulai menunjukkan ciri-ciri perusahaan tidak sehat seperti ini. Tentunya, kita juga harus lakukan analisa dan penyelidikan lebih lanjut untuk memvalidasi sumber-sumber informasi yang ada. Disclaimer, ini hanya sharing pengalaman dan cara saya memilih saham. Emiten-emiten saham yang ada di video ini hanya contoh dan saya sertakan sumber-sumbernya. Sama sekali tidak bertujuan menggiring opini teman-teman untuk membeli atau menjual suatu saham. Segala keputusan investasi ada di tangan teman-teman semua. Karena kinerja masa lalu tidak menjamin kinerja di masa yang akan datang. Sayangi uang Anda, karena nyarinya susah. Semoga sharing ini bisa bermanfaat dan bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Selamat berinvestasi. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.